Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kami akan menjelaskan mengenai hasil kajian yang telah kami lakukan yang berjudul Application of Spawn City in China and Evaluation for Forthcoming Capital City Development. Adapun tim kami dalam penyusunan kajian ini antara lain Vivian Alfianti, Hairi Azahil Kliwar, Dea Ananda Putri, dan Zuhalfi Akbarinda. Pada presentasi kali ini akan kami mulai dengan memaparkan pendahuluan, kemudian kajian literatur, metode, gambaran umum, isu dan masalah, data dan analisis, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan juga rekomendasi. Latar belakang yang kami angkat dalam kajian kami ini yaitu terkait dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemindahan IKN Kalimantan Timur ini akan menyebabkan pembangunan besar-besaran sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir. Kalimantan Timur sendiri terkenal sebagai suatu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan khusus, salah satunya yaitu Spawn City untuk mengatasi risiko bencana banjir melalui penerapan infrastruktur Spawn City dalam mengatasi bencana banjir. Kajian yang kami lakukan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penerapan infrastruktur kota spons yang paling efektif untuk mengatasi masalah banjir di IKN. Yang kami lakukan melalui 3 tahapan kegiatan. Yang pertama itu melakukan studi perbandingan, kemudian menentukan efektivitas implementasi infrastruktur spons city, dan yang terakhir memberikan rekomendasi sesuai dengan pemanfaatan ruang di IKN. Secara konsep, kota spons mampu mendorong pengurangan genangan air perkotaan serta pengelolaan sumber daya air perkotaan dan manajemen risiko bencana banjir. Hal ini dapat terjadi karena kota spons memiliki infrastruktur khusus yang dibedakan berdasarkan fungsinya masing-masing untuk pengendalian bencana banjir. Kota spons akan lebih mudah diimplementasikan ketika mampu mengintegrasikan beberapa poin-poin penting yang tertera pada slide sebagai berikut. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisis klaster, analisis performa, dan analisis deskriptif. Analisis klaster digunakan untuk mengkomparasi kondisi fisik beberapa kota di Cina dengan kondisi fisik di KN. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi konsep kota spons di Cina dengan kondisi fisik di IKN. Selanjutnya, kota dengan kondisi yang mirip dengan IKN akan dianalisis dengan metode evaluasi. Teknik ini mengevaluasi kinerja fasilitas kota spons yang telah terbangun di Cina. Hasilnya, penelitian ini akan menentukan fasilitas prioritas yang memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam mengurangi banjir di Cina. Yang terakhir yaitu analisis deskriptif yang membahas hubungan antara konsep kota spons yang dituangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002. Republik Cina mengawali pembuatan konsep Spawn City yang sebagian besarnya dimotivasi oleh kegagalan infrastruktur abu-abu konvensional, pengendalian banjir, dan sistem pengelolaan air hujan. Tujuan Spawn City di Cina adalah menyerap dan menggunakan kembali 70% air hujan di perkotaan dengan membangun atau memperbaiki sistem permukaan tidak kedap air untuk infiltrasi, menampung, dan memurnikan air hujan, serta mengganti sistem infrastruktur yang kedap air. Untuk di Indonesia, perencanaan di IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana. Konsep dan elemen Spawn City diterapkan secara luas di IKN, terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanfaatan air seperti tambahan ketersediaan air, pengurangan bencana banjir, pelestarian ekologi, dan lain-lain. Banjir air permukaan saat ini dipandang sebagai salah satu masalah air paling serius di banyak kota besar di negara Cina karena tingkat urbanisasi yang semakin cepat, perubahan penggunaan lahan, dan proses pembangunan sosial ekonomi yang semakin cepat. Sehingga pada tahun 2014 ditetapkan konsep Spawn City untuk mengatasi banjir air permukaan perkotaan dan masalah pengelolaan air perkotaan terkait, seperti permurnian limpasan perkotaan, pelemahan limpasan puncak, dan konservasi air. Ibu kota baru sendiri yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa isu kebencanaan antara lain kawasan rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu das serta ketersediaan sumber daya air yang rendah. Sehingga diterapkan konsep Spawn City untuk mengembalikan siklus air alami yang berubah karena pembangunan.
Berikut ini data yang digunakan pada penelitian meliputi topografi, iklim, luas wilayah, curah hujan per tahun, frekuensi banjir setiap tahun, pada IKN dan beberapa kota di Cina. Berdasarkan hasil analisis klaster yang telah kami lakukan melalui aplikasi SPSS, maka ditunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel. Pada tabel tersebut terbentuklah 4 klaster perkotaan di mana IKN berada di klaster yang sama dengan kota Nanjing dan juga Haikou di Cina. Berikut adalah hasil dendrogram yang ditunjukkan dari proses analisis klaster pada aplikasi SPSS, sehingga kedua kota yaitu Nanjing dan Haikou akan menjadi penentuan elemen infrastruktur kota spons yang akan diterapkan di IKN nantinya. Berdasarkan hasil evaluasi komponen infrastruktur Spons City yang telah ditetapkan di kota Nanjing dan Haikou, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu infrastruktur kolam retensi yang memiliki fungsi utama sebagai penahan, penyimpan, dan pemanenan air hujan, memiliki nilai efektivitas tertinggi yaitu 9 untuk mengatasi banjir air permukaan. Dengan biaya operasional tinggi dan biaya perawatan sedang, disusul infrastruktur atap hijau dan lahan basah. Hasil analisis yang telah ditemukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa infrastruktur Spons City yang dapat diterapkan pada zona arahan pola ruang berdasarkan fungsi infrastruktur utama, penilaian efektivitas, serta biaya operasional dan perawatannya. Berdasarkan pertimbangan fungsi efektivitas dan biayanya, maka akan dihasilkan tabel arahan implementasi infrastruktur Spons City di IKN. Nah, di slide ini, tabel ini membantu kita dalam menggambarkan infrastruktur Spons City apakah boleh atau tidaknya dibangun terhadap sebuah subzona di IKN. Secara garis besar, pembangunan infrastruktur yang paling banyak untuk subzona IKN adalah infrastruktur perkerasan permeabel yang dimana dapat dibangun sebanyak 17 di subzona IKN dan kolam retensi dapat dibangun sebanyak di 16 subzona di IKN. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang paling sedikit untuk subzona IKN adalah infrastruktur parit penahan banjir, yakni hanya dapat dibangun di zona kawasan perlindungan setempat, zona jalur hijau, dan zona badan jalan. Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa sasaran penelitian yakni sebagai berikut. Yang pertama, kota di Cina yang dijadikan sebagai acuan perbandingan adalah kota Nanjing dan kota Haikou, sehingga penerapan kota spons di dua wilayah tersebut dapat menjadi acuan dalam penerapan kota spons di IKN. Sasaran kedua, infrastruktur kolam retensi, atap hijau, dan lahan basah memiliki nilai efektivitas yang tinggi dalam mengatasi banjir yang disertai pula dengan biaya yang lebih mahal. Namun, infrastruktur lahan basah sangat efektif dan ekonomis untuk diterapkan di IKN dikarenakan biaya perawatannya lebih rendah dibandingkan kolam retensi dan atap hijau. Yang terakhir adalah dihasilkannya tabel arahan pembangunan infrastruktur Spons City untuk perencanaan pola ruang di wilayah IKN. Sekian presentasi kami dengan judul Penerapan Kota Spons di Cina, Evaluasi untuk Pembangunan Ibu Kota Mendatang di Indonesia. Kami ingin berterima kasih kepada Ibu Teti Armiati Argo sebagai dosen pengampu kami dalam pengerjaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.